Nama saya David Jonathan Seke dengan NIM 230241118 dari kelas 5 TI 5. Saat ini akan menjelaskan tentang single simple smoothing dan double exponential smoothing, dasar dari depresi. Apa itu exponential smoothing? Yaitu metode peramalan dari waktu yang secara cerdas memberikan bobot lebih besar pada observasi data terbaru dan mencerminkan relevansi informasi terkini. Kemudian bertujuan untuk menghaluskan fluktuasi data yang tidak beraturan dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan andal untuk masa depan. Yang ketiga, dikembangkan secara signifikan oleh pelopor Brown dan Holt di tahun 1950-an, serta metode ini telah menjadi standar industri dalam peramalan. Single simple smoothing atau SSS. Untuk data tanpa tren, yaitu ideal untuk data deret waktu yang menunjukkan pola horizontal, yang artinya tidak ada tren naik atau turun yang jelas dan tidak ada musiman yang berulang, serta memiliki rumus utama S T sama dengan alpha XT ditambah 1 dikurangi alpha S T kurang 1, di mana 0 lebih kecil dari alpha Lex 1. Memiliki komponen kunci juga, yaitu ST, nilai halus pada waktu, X kali T kali XT, yaitu data aktual, atau alpha parameter smoothing. Serta contoh penerapannya meramalkan penjualan produk yang sangat stabil tanpa adanya indikasi pertemuan atau penurunan yang signifikan seperti penjualan kebutuhan pokok. Visualisasi single simple smoothing menunjukkan bagaimana SSS menangkap pola dasar tanpa tren yang jelas, menghasilkan garis halus yang mengikuti fluktuasi data secara wajar. Double exponential smoothing atau DESS atau Holt's method. Yang pertama, metode ini secara khusus dirancang untuk data deret waktu yang menunjukkan tren linear yang jelas namun tidak memiliki pola musiman yang signifikan. Kemudian ada dua parameter penting. DSS menggunakan dua parameter smoothing, alpha untuk menghaluskan level data dan beta untuk menghaluskan komponen tren. Kemudian ada rumus perhitungan LT sama dengan alpha XT ditambah 1 kurang alpha LT kurang 1 ditambah T kurang 1 sama dengan level dan T sama dengan beta, LT dikurangi L dalam kurung T kurang 1 ditambah 1 kurang beta ditambah kemudian T dalam kurung T kurang 1 sama dengan tren. Adapun komponen penting yaitu LT, yaitu nilai level yang dihaluskan, dan T nilai tren yang dihaluskan, serta HOT atau perkiraan nilai untuk M periode ke depan. Visualisasi double exponential smoothing. Grafik ini menunjukkan bagaimana double exponential smoothing tidak hanya mengikuti data masa lalu, tapi juga memproyeksi tren ke masa depan, memprediksi yang lebih dinamis untuk data yang menunjukkan pertemuan dan penurunan. Perbandingan SSS dan DSS. Yang pertama, SSS cocok untuk data dengan fluktuasi stabil tanpa komponen tren atau musiman yang signifikan, lebih sederhana dan cepat dalam implementasi serta perhitungannya, dan prediksi cenderung konstan jika tidak ada tren yang jelas dalam data. DSS dirancang khusus untuk data yang menunjukkan tren linear, baik naik maupun turun, mengakomodasi perubahan dalam data dengan menentukan level dan keberadaan tren, mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat karena mengikuti arah perubahan data. Tips pemilihan parameter alpha dan beta.
tentang parameter, kedua parameter alfa dan beta harus berada dalam rentang antara 0 dan 1. Nilai di luar rentang ini dapat menyebabkan hasil yang tidak stabil atau tidak masuk akal. Kemudian responsif terhadap perubahan. Nilai parameter lebih tinggi mendekati 1 akan membuat model sangat responsif terhadap perubahan data terbaru, cocok untuk data yang cepat berubah. Kemudian smoothing yang kuat. Sebaliknya, nilai parameter yang lebih rendah mendekati 0 akan menghasilkan smoothing yang lebih kuat, membuat model kurang responsif tetapi lebih stabil terhadap fluktuasi kecil. Kemudian ada optimasi metric error. Cara terbaik untuk menentukan nilai optimal adalah dengan melakukan optimasi berdasarkan metrik kesalahan seperti mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, atau mean absolute percentage error atau MAPE. Kemudian ada kesimpulan, yaitu SSS data tanpa tren efektif untuk data yang stabil dan tidak menunjukkan pola tren yang jelas, serta sangat mudah untuk diimplementasikan. DSS, data dengan tren, lebih cocok untuk deret waktu yang memiliki tren linear yang menonjol, memberikan akurasi yang lebih baik dalam kondisi tersebut. Penyelarasan model penting untuk selalu menyesuaikan pemilihan model peramalan dan parameter-parameter dengan pola karakteristik unik di data yang dianalisis. Kemudian terakhir ada validasi model menggunakan visualisasi data dan metrik evaluasi kesalahan seperti RMSE ataupun MAPE untuk secara rutin memvalidasi dan memverifikasi kinerja model peramalan data. Oke, saya terima kasih.